Tes 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Alfanda dengan NPM 2478-2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja tangga. Saya akan menjelaskan video dari lesson 10 soket programming chatroom app. Ya, oke. Sini saya jelaskan dulu ya dari awal. Pertama di sini kita itu disuruh untuk mengembangkan kode Python pada slide materi mengenai client server communication, sehingga server dapat membroadcast pesan yang dikirim oleh klien ke klien lain yang terkoneksi. Ya, ini contoh hasil runningnya. Di servernya nih ya, ini yang terhubung nih klien 1 sama klien 2. Nah, di sini klien 1 ngirim pesan di sini. Terus ini contoh running klien 1. Ya, klien 1 portnya itu 60973. Itu ngirim pesan. Halo, kenalan yuk. Nah, di sini kan keluar new di servernya. Jadi apapun pesan yang dikirim oleh klien 1 atau klien 2 nanti bakal masuk juga ke server.py ini. Nih, klien 2 dengan port 60978. Dia menerima pesan yang dikirim oleh klien 1. Yang kedua itu kembangin lagi kode Python yang telah dibuat pada klien 1 ini dengan menambahkan notifikasi ke klien lain jika ada klien yang baru join atau leave. Oke. Contoh hasil running. Nah, ini hasil-hasilnya yang udah dikembangkan. Contohnya ini deliverablesnya yang akan kita lakukan. Tugasnya yang A adalah laporan praktikum, ini udah saya. Yang B itu video penjelasan yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu menjelaskan kode dari chatroom app. Terus ini dikumpulkan di GitHub. Kalau ini saya sudah. Oke. Sini kita jelaskan saja dari apa ya? Kita jelasin penjelasan umumnya dulu ya. Chatroom app ini dibangun menggunakan dua program utama, yaitu server.py sebagai servernya yang dia tuh bisa menangani semua koneksi, dan buat client.py nya ini dia itu sebagai program yang dijalankan oleh penggunanya, kayak kita ngechat WA sama temen misalnya. Kita ngechat itu ya kita sebagai klien gitu. Server dapat menangani banyak klien secara paralel, dan pesan yang dikirim oleh satu klien akan di-broadcast ke klien lainnya. Oke. Pertama-tama tunggu dulu. Kita jelasin aja langsung ya. Oke. Pertama kita ke servernya dulu deh. Sini kan ada import socket, ada import threading. Itu digunain untuk membuat koneksi jaringan socket.
dan supaya bisa nangani banyak klien secara bersamaan dengan trik ini. Ini clients ini untuk simpan klien buat soket address ini, dia itu sebagai inisialisasi dictionary untuk menyimpan kliennya gitu, menyimpan alamatnya gitu ya. Ya ini tuh bisa digunakan buat ngirim pesan ke semua klien yang aktif nanti. Terus yang ke selanjutnya, dev broadcast message sender socket sama dengan non for client in clients. If client sender socket, the client sends message and code okay. Except client dot close, client stop, client tutup, for client tutup. Ya intinya fungsinya ini supaya ngirim pesan ke semua klien lainnya itu kecuali pengirimnya. Kalau ada error gitu saat ngirim sebuah pesan, klien itu dikeluarin dari daftarnya gitu. Terus yang selanjutnya ada di sini defender client socket, client address, yang terhubung ini kan, nanti kita terhubung kalau nanti kliennya masuk. Ya jadi ya fungsinya digunain buat dalam thread baru untuk setiap klien yang bakal terhubung. Ia bakal nanganin pengiriman penerimaan sama logika keluar masuk kliennya. Terus ini ya ada ini juga, print error dengan client address. Finally akhirnya client socket tertutup dan client socket print client data address keluar. Request notif client address keluar dari chat. Oh nanti ini supaya kita misal klien satu keluar dari server gitu, jadi dia bakal ada tulisan notif keluar dari chat. Ya kayak ngelup gitu, yang menerima pesan dari klien nyetak ke terminal server lalu broadcast ke semua klien lainnya. Selanjutnya client socket close. Udah ini yang saat klien keluar tadi ya, koneksinya ketutup, kliennya dihapus dari daftar, dan klien lain yang masih dalam server itu bakal dapat notif ini. Server juga termasuk bakal ada notif kayak gini juga. Terus yang kelima, server socket. Ini setup socket server. Socket server ini server combine localhost 12345. Server socket listen 5. Yaitu supaya apa ini server socket ketiga ini? Supaya ngebuat server soket TCP servernya itu mengikat ke alamat localhost 12345 dan mulai mendengarkan koneksi yang bakalan masuk. Print server aktif menunggu di port 12345. Jadi inti dia tuh
servernya bakal nunggu si klien ini. Kalau belum ada klien yang masuk. Terus yang terakhir buat servernya itu ada walkthrough, client socket, client address, server socket, accept, read, street, tree, target, handles, client, arms, client socket, client address, street, start. Oke. Jadi di sini tuh setiap klien yang masuk nantinya server bakal nerima koneksi dan ngebuat thread baru untuk menangani komunikasi itu. Oke, mungkin segitu aja buat servernya penjelasannya. Lalu kita lanjut ke kliennya. Terus ini oke. Di sini ada import socket, import threading yang digunain membuat socket dan ngatur thread agar dapat menerima pesan tanpa mengganggu input. Terus ada def retrieve message sock well through try data dengan socket search 1024.decode if data print data. Kalau ini ke accept print datanya terputus dari server. So close break. Oh, ini sama kayak ini tadi berarti ya, mirip-mirip nih. Nah, terputus dari server. Oh iya, nanti kalau kliennya kan yang masuk misal 2 nih, salah satunya keluar dari koneksi tersebut, di salah satu klien yang masih ada di server tersebut tuh bakal nerima ini. Habis itu apa lagi? Oh enggak ya, enggak salah. Jadi ini fungsinya tuh untuk harusnya ngedengar pesan dari server dan menampilkannya. Kalau servernya nanti mati, kliennya otomatis langsung keluar semua tuh yang ada di server ini gitu. Terus ngebuat koneksi ke server, ini ke socket.socket underscore inet socket.sockstream connect localhost di nomor 5. Klien ini terhubung ke server melalui alamat dan port yang sama kayak yang ada di server. Terus selanjutnya itu trader bisa untuk menerima pesan, trading thread target retrieve message art client socket. Oke. Jadi di sini tuh thread ini tuh buat menjalin fungsi retrieve message secara paralel agar klien tetap bisa mengetik sambil menerima pesan. Terus yang kelima ada loop ya, untuk ngirim pesan. Ada try, walkthrough, message, input message, what if message slower, exit break, client socket, send message encode, accept link, terjadi kesalahan, finally client socket close gitu. Ya, user ini bisa mengetik pesan untuk dikirim ke server. Jika mengetik exit, klien bakal keluar gitu. Jadi bakal kita coba ya. Terus ini buat penutupan koneksinya. Nah, finally client socket close supaya dia rapi pas menutup koneksi klien ya. Terus kita coba dulu aja nih. Ini saya sudah nyoba ya. Ini server pas server aktif ya tadi. Saya pmin m server bakal keluar server aktif, menunggu koneksi di port 2345 kayak tadi.
kayak di sini tadi. Nah di sini nih di bawahnya di 45. Terus ini pas servernya kehubung sama klien. Ini klien 1, terus ini klien 2. Ini klien 1 nih. Enggak, klien 2 ini. Klien 1 ini. Terus kita lihat setelah itu tuh di servernya bakal keluar halo, di klien 2 nya juga bakalan keluar juga nih di klien 2 ini. Nah, di klien 1 ini nih ada notif nih. Kalau klien berapa nih, 21, klien 2 ini bergabung ke chat, nanti ada notifnya gitu. Terus kalau kita pengen exit tadi, exit gitu, nah bakal keluar gitu. Di sini bakal ada notif keluar dari chat buat klien 2. Nah di sini udah selesai nih. Kalau mau masuk lagi bisa kayak tadi ini kalau mau masuk lagi. Nah kita hapus aja nih klien 2 nya. Oke. Terus kita mau nyoba yang tadi ya, yang keluar kalau servernya tutup gimana, atau kita hapus. Nah servernya bakal terputus nih, ada tulisan terputus dari server kayak ini tadi. Mana ya? Ini bukan di klien kayak. Ini terputus dari servernya. Udah sih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.